Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan buat kasih dan anugerahnya yang selalu baru bagi kita, sehingga kita bisa kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online hari ini dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mazmur 154 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sebab itu, seberat apapun pergumulan kita hari ini, panggillah terus nama Yesus. Sebab Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Katakan amin. Seperti biasanya, sebelum kita sama-sama mendengar pesan Tuhan buat kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan bersama mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sampaikan sabda-Mu. Jamalah setiap hati kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang ditabur hari ini boleh senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Sobat DC Ministry dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang ada di Alkitab yang bernama Ruth. Ruth ini siapa? Kita akan bahas sedikit latar belakang tentang Ruth. Dia adalah seorang perempuan dari Moab. Dia menikah dengan Mahlon, salah seorang putra Naomi dan Elimelek. Mahlon, suaminya Ruth, kemudian meninggal karena bencana kelaparan. Singkat cerita, pada akhirnya Ruth menjadi istri Boas. Lalu memperanakkan Obed, yang adalah kakek dari Raja Daud dari Israel. Dari Raja Daud sendiri, seperti yang kita tahu dari sejarah, merupakan nenek moyang Yesus Kristus secara jasmani dari keturunan Yahudi. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada bagian cerita saat di mana Ruth bertemu dengan Boas. Karena dari pertemuan mereka ini, saya rindu setiap kita bisa melihat bahwa sesuatu yang kita lihat sebagai sebuah kebetulan, ternyata itu adalah sebuah kesengajaan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Tanpa menunggu lama dan karena ayatnya cukup panjang, mari langsung saja kita buka Alkitab kita dari kitab Ruth pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 19. Dimulai dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Seperti yang sudah saya singgung di awal cerita tadi, Naomi ini adalah ibu mertua dari Ruth. Naomi adalah seorang Betlehem asli, wanita keturunan Yahudi. Suatu waktu karena mengalami kekurangan di Betlehem, dia bersama dengan suaminya Elimelek lari pindah ke Moab. Mereka mengira di Moab nanti mereka bakal bisa makmur, tetapi yang terjadi malahan mereka terkena musibah. Elimelek sang suami mati, demikian pula dengan kedua putranya Mahlon dan Kilion. Tinggallah Naomi bersama dengan dua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Tidak lama setelah itu, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel, dan hal itu membuat Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Namun sebelum kejadian itu, Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali kepada sanak keluarganya. Menantunya yang bernama Ruth tidak mau. Dia tetap memilih untuk tinggal bersama dengan mertuanya dan ikut kemanapun ibu mertuanya pergi. Sementara Orpa, dia memilih untuk kembali kepada keluarganya. Lalu kemudian di ayat 2 dimulailah cerita bagaimana Ruth bisa bertemu dengan Boas. Dikatakan dalam ayat 2, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pada zaman dulu itu belum ada yang namanya bantuan sosial atau yang sering disingkat dengan bansos, seperti pada zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini kan khususnya bagi negara-negara yang bertanggung jawab kepada para rakyatnya,
negara itu memberikan semacam bantuan kepada para penduduknya yang mengalami kesulitan secara finansial, supaya mereka tetap bisa menyambung kehidupan sekalipun dalam kondisi yang pas-pasan. Atau ada negara juga yang memberikan bantuan kesehatan kepada rakyatnya, sehingga apabila ada dari antara rakyatnya yang sedang sakit, mereka semua tetap bisa untuk memperoleh akses pengobatan sekalipun tidak punya dana yang cukup untuk berobat. Di zaman dulu yang seperti itu belum ada, saudaraku. Jadi bagi Naomi dan Ruth, kalau saat itu mereka tidak bekerja, bagaimana mereka bisa untuk menyambung kehidupan mereka? Belum lagi yang namanya emansipasi itu belum ada. Jadi kebanyakan orang itu tidak mau untuk mempekerjakan wanita karena saat itu wanita tidak punya posisi di masyarakat. Ditambah lagi dengan Naomi yang saat itu usianya juga sudah cukup tua. Jadi Ruth ini tahu dan sadar akan kondisi itu. Atau lebih tepatnya, Ruth ini tahu diri dan dia berkata kepada ibu mertuanya agar mengizinkan dia untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, Ruth mau pergi ke ladang siapa? Sebab hampir semua di Bethlehem pada zaman itu, semuanya adalah ladang. Tapi nanti kita akan lihat bersama kebetulan demi kebetulan yang ada di mana-mana. Dan dimulai dari ayat yang ketiga dikatakan, pergilah ia yaitu Ruth, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Garis bawahi kata kebetulan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Kebetulan itu pun dimulai. Pikir-pikir kok bisa ya dari ribuan sawah yang ada Ruth berakhir di ladangnya Boas? Dalam cara kerja Tuhan ada sesuatu yang namanya kebetulan. Dan dalam hidup orang percaya, kebetulan itu adalah keajaiban Tuhan. Jikalau hari-hari ini saudara dan saya mengalami kebetulan demi kebetulan itu, ternyata di balik layar itu semua adalah rancangan Tuhan dalam sebuah kesengajaan. Mazmur 23 ayat pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat Tuhan adalah gembalaku berarti Tuhan yang ada di depan kita dan dialah yang memimpin hidup setiap kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka dikatakan dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Kebajikan Tuhan itu adalah kebaikan yang disengaja dari sisi Tuhan, namun diberikan kepada kita secara kebetulan. Sedangkan kemurahan Tuhan itu adalah berkat yang seharusnya tidak kita terima, tetapi Tuhan tetap memberikan kepada kita karena Dia itu murah hati kepada saudara dan juga saya. Jadi yang namanya kebajikan dan kemurahan itu syarat dengan kebetulan. Dan kita merasa kalau itu terjadinya di luar daripada rencana kita. Sebagai contoh, dalam suatu kejadian di antara kita mungkin pernah berkata, kebetulan pas aku sedang ada di situ, aku kecipratan berkat. Atau kebetulan tadi aku diluputkan dari kejadian yang naas itu. Atau mungkin juga kita berkata, kebetulan aku lagi cek ke dokter, sakitku jadi ketahuan dan langsung segera bisa diobati sehingga tidak menyebar kemana-mana. Ada terlalu banyak kejadian yang seperti itu di dalam hidup kita. Semakin kita erat dengan Tuhan, maka seringkali semakin banyak pula kejadian yang demikian itu terjadi dalam hidup kita. Di dalam Tuhan ada yang namanya berkat peluputan. Seperti Mazmur 91 ayat ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Selama hati kita itu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan bisa meluputkan kita. Sebab itu janganlah kita itu terus kecewa kalau belum memperoleh mujizat yang spektakuler ataupun sensasional. Karena selama ini mungkin sudah terlalu banyak mujizat demi mujizat kecil yang kita tidak perhitungkan. Seringkali kita mengeluh di saat Tuhan membawa kita melalui jalan-jalan yang kita rasa tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal kalau seandainya kita tahu semua itu, jalan-jalan yang kita harapkan itu ternyata banjir dan ada tsunami di sana. Yesaya 55 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bahwa semua kebetulan yang kita terima seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi satu persatu, semua itu ternyata bukanlah hanya sekedar kebetulan, tetapi ada Tuhan di balik layar yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memberkati kita. Kemudian selanjutnya di ayat yang keempat dikatakan, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Sedikit gambaran tentang Boas. Boas itu adalah gambaran dari seorang majikan yang takut akan Tuhan. Dia memperlakukan para pekerja-pekerjanya dengan sangat baik. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu di ayat 5. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Boas ini bertanya tentu saja karena dia tidak maha tahu. Tetapi di saat Boas bertanya demikian, itu pertanda bahwa Boas sedang memperhatikan Rut. Sadarkah Anda bahwa Tuhan itu selalu dan sedang memperhatikan kita? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Dia menaruh semua kebetulan itu dalam hidup kita, tujuannya satu, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Dia. Tapi anehnya seringkali, kita yang mengalami kebetulan itu, tapi kita tetap saja tidak pernah datang pada Tuhan. Ada tipe-tipe orang yang baru dapat musibah dulu, baru dia datang mencari-cari Tuhan. Semoga jangan ada di antara kita yang demikian, saudara. Tetapi kalau sampai kita diizinkan menderita pun, biarlah penderitaan itu merupakan salib bagi kita. Jangan sampai kita itu menderita karena dosa ataupun kecerobohan kita. Marilah kita senantiasa mendekat kepada Tuhan, biar dari hari ke hari, sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubah kita. Dalam setiap apapun kebetulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata, ini semua pasti karena Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Ada amin saudara? Sekarang Rut sudah menjadi perhatian Boas. Lalu di ayat yang ke-7, bujang pengawas itu lanjut memberitahu Boas. Tadi ia, yaitu Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dalam segala sesuatu memang dibutuhkan usaha dan jerih payah. Demikian pula halnya dengan Rut yang terus bekerja keras dan tidak berhenti dari sejak pagi. Tetapi janganlah di saat kelimpahan itu datang, lalu kita kemudian percaya dan berkata, semua itu terjadi karena hasil usahaku. Sebab sehebat apapun kita bekerja, semua rezeki yang kita terima itu berasal daripada Tuhan dan hanya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Seperti apa yang Rut alami dalam cerita ini. Di saat itu Rut tidak mengerti bahwa sehebat-hebatnya dia memungut sisa-sisa daripada jelai itu, nanti pada akhir cerita kita tahu kalau Rut bisa memungut sebanyak itu bukanlah karena kemampuannya bekerja, tetapi karena memang ada kesengajaan dari para pekerja yang disuruh oleh Boas untuk menjatuhkan bulir-bulir jelai itu ke tanah. Bagi Rut itu nampak sebagai sebuah kebetulan, tapi ternyata di balik layar, Boas telah merancangkannya. Apapun yang kita nikmati di hidup ini hari ini, semua itu sama sekali bukan karena kita itu memang layak menerima, atau karena kita mengusahakan, atau karena kita membayar harga untuk mendapatkannya. Tetapi semua itu bisa kita nikmati karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kita semua. Tetapi bukan berarti karena Tuhan mengasihi, lantas kita menjadi tidak perlu lagi bekerja ataupun berusaha. Bukan saudaraku. Kita semua harus tetap bekerja dengan rajin, karena firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat keempat berkata, tangan orang yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Andai kata hari itu Rut berkata kepada Naomi, dia stay di rumah saja dan tidak bekerja, maka Rut tidak akan menemukan ladang Boas. Dan tentu saja, dia juga tidak akan mengalami semua kebetulan demi kebetulan ini. Sebab kebetulan itu terjadinya memang dari sisi Tuhan. Tetapi dari sisi kita, kita juga harus sengaja untuk berusaha.
Mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan untuk 5.000 orang itu terjadi di dalam tangan Tuhan. Meskipun kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, pada akhirnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut di ayat 8, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau." Di ayat ini Boas ngomong sama Rut, kalau dia telah menyuruh para pekerja laki-laki untuk tidak mengganggunya, dan dia hanya cukup fokus untuk memungut jelai di belakang para pekerjanya yang perempuan. Di saat itu Boas tidak berkata kepada Rut, "Rut, kamu tidak usah bekerja ya," atau "Rut, kamu bisa langsung tinggal ambil saja seberapa pun yang engkau mau." Saya yakin kalau sempat saja Boas berkata demikian, Rut pasti akan berkata tidak. Sebab Rut ini adalah seorang wanita yang respek sama dirinya sendiri. Dan tentu saja dia tidak mau dikasih yang murahan begitu saja tanpa bekerja. Itu sebabnya Boas tidak memberikan begitu saja kepada Rut, tetapi dia merancangkan sesuatu di belakang layar, menciptakan kebetulan demi kebetulan. Lalu di ayat 10, sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Rut tidak sombong, malahan dia sangat berterima kasih kepada Boas, karena dia diberikan izin untuk memungut jelai di ladangnya. Lalu ayat 11 Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Ayat 12, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Rut menyadari bahwa dia itu bisa bekerja di ladang itu adalah murni karena belas kasihan Boas. Bahkan Rut pun mengaku secara sadar kalau kualitas pekerjaannya itu masih jauh bila dibandingkan dengan hamba-hamba perempuan Boas yang lainnya. Lalu kemudian kita loncat ke ayat yang 15, dikatakan, "Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara bekas-bekas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu." Bahkan di ayat 16 dikatakan, "Haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bagi Rut itu semua terlihat sebagai kebetulan, tetapi ternyata itu merupakan suatu kesengajaan. Kita jadi tahu sekarang kalau di balik semua kebetulan ini ada Boas yang telah merencanakannya. Lalu dalam ayat 17 dikatakan, "Maka ia," yaitu Rut, "memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya." Seeva jelai itu sama banyaknya dengan 36 liter beras. Dan saking begitu banyaknya hasil yang dipungut oleh Rut, sampai-sampai Naomi ibu mertuanya pun heran dan bertanya kepada Rut di ayat 19, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Ibu mertuanya sadar kalau yang terjadi pada Rut itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi itu adalah sebuah kesengajaan.
Dan pada ayat-ayat selanjutnya diceritakan Boas menikah dengan Rut. 3 poin untuk kita dari sharing hari ini. Poin yang pertama, kebetulan yang baik itu adalah keajaiban Tuhan. Dan kalau hari-hari ini kita mengalami kebetulan demi kebetulan itu, maka di balik layar, itu semua adalah kesengajaan yang telah Tuhan rancangkan bagi kita karena Dia mengasihi kita. Poin kedua, semua kebetulan yang Tuhan taruh di hidup kita bertujuan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan poin terakhir atau poin yang ketiga, kebetulan itu terjadinya memang dari sisi Tuhan, tapi bagian kita adalah untuk tetap terus berusaha. Sekalipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak menambahinya. Demikian sharing hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman yang menguatkan, serta mengingatkan setiap kami bahwa begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dari setiap kebetulan yang kami rasakan pun, ternyata semuanya itu terjadi karena Tuhan yang telah merancangkan semua hal-hal yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk terus mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu. Dalam apapun pergumulan yang kami hadapi, kami yakin percaya bahwa jalan-jalan Tuhan di atas jalan-jalan kami. Demikian pula rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kami. Hari ini kami juga mau terus berdoa buat para sobat ECA Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan yang beri mereka kelegaan, kelepasan dan kesembuhan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.